Saya Gajah Mada, Patih Amangkubumi, bersumpah jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, serta Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Kita mendapat kabar bahwa Gajah Mada telah berhasil menguasai Nusantara. Kecuali Pajajaran. Pajajaran sangat kuat, sekuat Majapahit. Sebagai perempuan sebenarnya kurang pantas berbicara politik. Kita bicarakan saja mengenai anakmu, Hayam Wuruk. Ada apa dengan anakku? Jangan berlagak bodoh. Hayam Wuruk sudah cukup dewasa untuk kita nikahkan. Ibu benar. Bagaimana kalau kita temui dia? Ya, baiklah. Ibu, kenapa anakku Hayam Wuruk selalu melamun ya? Bangun, anak Prabu. Tidak baik engkau berpanjang melamunan. Iya, Ibu. Nenek, ada apa Ibu? Nenek, tadi... Begini anakku, ibu dan nenekmu sudah cukup tua, sudah cukup usia rasanya untuk menimang-nimang cucu. Maksud Ibu? Maksud ibu, engkau harus cepatnya menikah anakku. Hamba terserah Ibu dan Nenek saja baiknya bagaimana. Cantik sekali parasnya. Siapakah dia? Dia seorang putri dari Pajajaran bernama Citra Resmi Dyah Ayu Pitaloka. Tentu saja cucuku mengetahui siapa putri Dyah Ayu Pitaloka. Bagaimana? Kau menyukainya? Saya ini Bu. Maksud saya seperti itu. Waduh, gimana ya? Waduh. Ibu, anakku tidak mau mengaku. Kau saja yang bertanya. Kau mau memberikan jawaban hatimu pada nenekmu? Pajajaran adalah pesaing Majapahit. Kelak Paman Patih Gajah Mada akan berperang melawan Pajajaran untuk membuktikan sumpahnya. Saya tidak mau menikahi Dyah Pitaloka tanpa persetujuan dari Paman Patih. Kamu benar. Ini akan menjadi masalah besar. Sebaiknya kita cari calon lain. Karena... Tapi hamba mencintai Dyah Pitaloka. Bagaimana kau bisa mencintai seorang wanita yang belum kau kenal? Jangan konyol, anak Prabu. Saya akan mengirimkan surat kepada Pajajaran. Akan kuundang Maharaja Sri Baduga beserta keluarga untuk datang ke Istana Majapahit. Apa yang kau bicarakan ini, anakku Dewi? Saya akan menikahkan putraku dengan perempuan yang ia cintai, dengan atau tanpa persetujuan Gajah Mada. Maafkan anakmu, Ibu. Maharaja Linggabuana, hamba membawa surat dari Majapahit untuk Baginda. Jadi, Hayam Wuruk bermaksud menikahi putriku, Dyah Pitaloka? Mohon Prabu, jangan bertindak gegabah. Mengagumkan. Aku ingin calon suami dari anakku seorang yang sederajat, gagah perkasa seperti Hayam Wuruk. Ampun Prabu. Menurut hamba, dalam tradisi kita, tidak lazim pihak pengantin perempuan datang kepada pihak pengantin lelaki. Selain itu, ada dugaan bahwa hal tersebut adalah jebakan diplomatik Majapahit yang sedang melebarkan kekuasaannya. Hayam Wuruk seorang raja muda yang baik. Tidak mungkin dia melakukan tindakan memalukan seperti dugaanmu itu, Bunisora.
kepada seluruh pejabat kerajaan, aku perintahkan kalian untuk bersiap-siap ke Majapahit. Dia, anakku. Iya, Bunda. Bunda perlu bicara denganmu. Kelihatannya serius, Bunda. Bunda ingin tahu, apakah dia sudah mempunyai kekasih? Tidak, Bunda. Mencintai seseorang barangkali? Tidak juga. Kenapa, Bunda? Ada utusan dari Majapahit membawa surat untuk ayahmu. Isi surat itu, Baginda Hayam Wuruk bermaksud menikahimu. Ini serius, anakku. Bahkan ayahmu telah menyetujuinya. Kenapa ayah tidak membicarakan ini dengan dia, Bunda? Dia tidak mau menikah, Bunda akan membujuk ayahmu agar membatalkan pernikahan. Jangan, Bunda. Katakanlah, dia tidak menyukai Hayam Wuruk. Dia tidak bisa mengatakannya, Bunda. Dia. Lalu kenapa tadi kamu marah? Karena ayah tidak sopan. Sayang, kita akan merayakan pesta besar-besaran. Dua kerajaan besar akan bersatu. Ini peristiwa yang benar-benar luar biasa. Ampun Baginda, arak-arakan dari Pajajaran telah sampai ke desa Bubat. Syukurlah. Ibu, hatiku berdebar, Ibu. Mahapati Gajah Mada beserta rombongan memasuki istana. Hamba menghadap Baginda Raja Hayam Wuruk beserta ibu dan nenek Gayatri. Senang melihatmu kembali. Hamba telah berhasil menaklukkan hampir seluruh kerajaan Nusantara dan negara di Asia Tenggara. Kami turut bersukacita. Paman adalah Patih Agung Majapahit yang gagah perkasa. Semua yang hamba lakukan demi kejayaan Majapahit. Kalau begitu, pergilah kalian beristirahat. Maaf Yang Mulia, hamba melihat pasukan Pajajaran mendekati Majapahit. Ini ancaman besar. Rombongan Maharaja Sri Baduga datang dengan damai untuk memenuhi undangan yang saya buat. Maaf Yang Mulia, hamba tidak paham. Undangan apa? Baginda Hayam Wuruk akan menikahi putri Pajajaran bernama Citra Resmi Dyah Pitaloka. Bagaimana mungkin acara sebesar ini tidak dibicarakan dulu dengan hamba? Bukankah hamba memangku jabatan sebagai Patih Mangkubumi yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan? Saya pikir ini acara keluarga. Yang Mulia Ratu, hamba telah mengucapkan sumpah palapa yang harus hamba pegang teguh. Namun kalau memang tekad Paduka Hayam Wuruk menikahi Dyah Pitaloka telah bulat, hamba tidak memaksa. Tidak, Paman Patih. Saya menghormati sumpah palapa yang menjadi cita-cita Majapahit. Hamba mempercayakan semua ini kepada Paman Patih. Terima kasih. Hamba yakin Paduka Raja Senegara bijaksana. Ampun Prabu, Mahapati Pajajaran Anusapaken bermaksud menemui Prabu Hayam Wuruk. Persilahkan untuk menghadap. Silahkan, Paman. Mahapati Pajajaran Anusapaken memasuki ruang istana. Hormat Yang Mulia Prabu Raja Sanegara. Hamba Patih Anusapaken membawa pesan dari Baginda Maharaja Sri Baduga. Katakanlah. Maharaja Sri Baduga mempersilahkan Prabu Hayam Wuruk menjemput Dyah Pitaloka di desa Bubat. Sampaikan kepada rajamu, Paduka Hayam Wuruk bersedia menjemput Dyah Pitaloka dengan syarat Pajajaran harus menyatakan takluk kepada Majapahit dan menyerahkan putri Dyah Pitaloka sebagai upeti. Gajah Mada, tidak ada lagi hati nurani yang tersisa padamu. Rasa cinta terhadap Majapahit menjadikanmu penjajah bagi bangsa lain. Kau sungguh memalukan. Sudah selesai bicaranya. Kau datang ke sini bukan untuk menceramaiku kan, Anusapaken? Aku tidak menghendaki kata-kata kotor dan darah menodai istana ini. Aku Patih Anusapaken. Kau jangan mengancamku.
Bila perlu, aku bisa membunuhmu di sini. Baik, aku pergi karena tugasku, bukan karena takut menghadapi kalian. Bersiaplah kalian, tampaknya kita akan menghadapi perang. Siap, Yang Mulia. Ampun Yang Mulia Prabu, hamba membawa berita dari Patih Gajah Mada. Kau kelihatan gugup. Kuharap kau membawa berita baik, Patih. Ampun Prabu, mengenai rencana pernikahan Pangeran Hayam Wuruk dan Putri Dia Pitaloka, Gajah Mada tidak keberatan. Sudah kuduga, akhirnya aku akan segera menjadi kakek. Namun dengan syarat Pajajaran tunduk di bawah kekuasaan Majapahit dan menyerah Putri Dia Pitaloka sebagai upeti. Gajah Mada lancang! Aku tidak percaya mereka telah menghina martabat keluargaku. Pasukan Gajah Mada sedang menuju kemari untuk meminta jawaban dari Baginda Raja. Ya Tuhan, harga diri hamba diinjak-injak saat ini. Hamba pantang lari, tak sudi menyerah. Lindungilah keluarga hamba Tuhan. Anakku Dia Pitaloka yang cantik, kemarilah. Iya ya. Bila ayah sedang sakit, obatnya cukup melihatmu tersenyum saja, anakku. Maafkan ayah karena telah membawamu pada situasi sulit seperti ini. Dia tidak sedih ya. Dia bangga menjadi anak ayah. Aku telah kehilangan ibu, ayah, paman, bibi, dan semuanya. Semua yang menyayangiku. Inikah yang kau sebut cita-cita adiluhung sumpah palapamu aja, Gajah Mada? Tuhan, aku telah memenuhi sumpahku. Aku telah melakukan seluruh Nusantara. Dia Pitaloka, kamukah itu? Dia, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyakitimu, Dia. Aku kira kau bersungguh-sungguh menikahiku, Hayam Wuruk. Jangan pergi. Kalau dia tidak mau menikah denganku, biarlah. Tapi jangan mati dia. Jangan siksa aku seperti ini. Ibu jangan diam saja. Tolong dia, Ibu. Jangan biarkan dia mati. Nenek adalah ulama suci di negeri ini. Tolonglah nenek, tolonglah. Minta kepada Tuhan agar tidak mengambil nyawa dia. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa membunuh seseorang yang aku sayangi? Dia Pitaloka!